Smart viewers, kira-kira kamu masih ingat memori saat masih bayi nggak ya? Kalau nggak ingat, jangan khawatir karena hal ini tuh wajar terjadi pada setiap orang. Nah, faktanya memang setiap orang mengalami amnesia bayi. Nah, istilah ini telah dipopulerkan oleh Sigmund Freud pada abad ke-19. Wahyu, padahal tumbuh kembang manusia belajar hal baru itu sangat pesat pas masih kecil. Tapi kenapa kita bisa melupakan semua memori saat masih bayi ya? Nah, nggak cuma lo doang yang berpikiran kayak gitu, Vlad. Jadi ilmuwan, dokter, dan ahli saraf pun sebenarnya juga frustasi nih ngomongin lupa ingatan jenis ini. Nah, tapi satu hal yang pasti, mereka meyakini bahwa amnesia bayi adalah bagian yang normal dari perkembangan otak dan juga memori. Nah, terus kalau lu sendiri nih, sejak kapan lu mulai sadar kalau lu ini hidup? Kapan ya? Ada beberapa hal yang membuat kita tak bisa mengingat masa bayi menurut berbagai ahli. Salah satunya karena otak belum berkembang. Di bagian otak kita terdapat hipokampus yang memiliki peran untuk mengingat pengalaman hidup. Namun saat masih bayi, hipokampus belum cukup untuk berkembang untuk membangun memori yang kaya akan sebuah peristiwa. Selain itu, beberapa psikolog juga ada yang berpendapat bahwa kita tidak dapat mengingat masa bayi karena tidak dapat membingkai ingatan dalam istilah linguistik. Dengan demikian, kita tidak pernah benar-benar mengatur atau menyimpan ingatan awal dengan baik. Hingga akhirnya, ilmuwan pun mencari tahu kapan seseorang harusnya mengingat jelas memori pertamanya. Menurut Profesor Psikolog Carol Peterson yang meneliti amnesia bayi dalam The Journal Memory mengatakan bahwa rata-rata ingatan awal seseorang dimulai dari usia 2,5 tahun. Nah, penelitiannya juga menunjukkan bahwa ada sekumpulan memori di otak yang berpotensi dapat diingat kembali jika seseorang berkali-kali ditanyakan. Nah, pada dasarnya memang memori awal seseorang tidak bisa ditentukan secara permanen berasal sejak kapan. Saat kamu mencoba recalling memories, mungkin dirimu tak dapat mengingat beberapa detail seperti tanggal dan juga waktu. Namun hal tersebut tak menghilangkan fakta bahwa kamu pernah mengalaminya dan merasakan apa yang dilakukan itu berdampak pada hidupmu. Sedangkan menurut Profesor Psikolog David Copeland, sebenarnya sulit sekali untuk menentukan di mana tepatnya memori awal kita. Seberapa jauhnya memori atau ingatan manusia itu bergantung dari beberapa faktor nih smart viewers. Seperti faktor budaya, faktor lingkungan, keluarga, kecerdasan, urutan kelahiran, hingga jenis kelamin. Aduh, ya udahlah, daripada kita pusing-pusing mikirin memori awal kita, emangnya ada untungnya apa sih? Ya tentunya ada dong. Nah, smart viewers, jadi dengan mengingat memori awal hidupmu dapat menentukan identitas diri kamu sebagai manusia. Nah, karena hal ini berkaitan dengan nilai dirimu, ketakutanmu, dan juga harapanmu serta mimpi-mimpimu. Nah, dengan mempelajari kenangan awal hidup, memungkinkan kamu untuk memelihara inner child hingga menyembuhkan stres atau trauma yang dihadapi. Selain itu, kenangan ini juga mampu menolong kamu untuk mendapatkan kejelasan supaya dapat merangkul apa yang paling penting bagi diri kamu. Bahkan cerita yang bersumber dari orang lain pun juga turut berperan penting dalam membangun keseluruhan narasi awal hidupmu meskipun kamu tidak menyadarinya. Contoh, mungkin kamu tidak mengingat bagaimana dulu kamu menangis setiap tidak diberikan permen. Namun selama hal tersebut benar terjadi dan kenyataan itu diperoleh dari cerita ibumu melalui sebuah album foto, maka hal itu menjadi bermakna. Dan kamu pun menjadikan potongan kenangan itu sebagai salah satu bagian narasi pelengkap hidupmu. Wow, menarik banget nih smart viewers. Ternyata semakin mengetahui diri sendiri, maka semakin baik juga untuk mengelola kesadaran diri supaya kita bisa tetap konsisten. Betul. Nah, dengan mengingat memori awal ini justru memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk tahu kekuatan dan kelebihannya biar menjadi versi manusia yang lebih baik lagi. Oke, buat kalian yang ingin menanyakan seputar pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa langsung kalian ketik di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like video kita ini dan juga video-video kita yang lainnya. Dan juga tentunya jangan lupa subscribe channel Binus TV dan juga nyalain tombol notifikasinya agar kalian tahu kapan kita upload video baru. Sampai jumpa.